Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eti Wijaya dengan NIM C295 dari kelompok 3 Praktikum Biologi Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang micro teaching Praktikum Biologi Perikanan tentang diameter telur. Nah, diameter telur sendiri hanya bisa diukur pada telur yang memiliki nilai TKG 3 dan 4. Kenapa bisa begitu? Karena pada telur yang memiliki nilai TKG 3 dan 4, ukuran itu sudah besar, dan ukuran telur tersebut sudah bisa dilihat dengan kasat mata. Diameter telur sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah pola pemijahan. Nah, pola pemijahan itu dapat diketahui berdasarkan TKG. Contohnya pada TKG 3 itu gonad yang dimiliki oleh ikan itu sudah matang. Nah, pada TKG 4, gonad yang dimiliki ikan itu sudah siap memijah atau siap ke TKG 5 atau TKG selanjutnya. Nah, di pemijahan ini dibagi dua juga, ada pemijahan parsial dan pemijahan total. Nah, kalau untuk pemijahan parsial itu pemijahan secara berkala. Jadi ikan itu mengeluarkan telur itu secara berkala. Bisa sekarang tuh ikan mengeluarkan telur misalkan 100. Nah, kemudian dalam rentang waktu kemudian itu akan mengeluarkan sisanya atau 100 lagi. Nah, yang kedua itu ada pemijahan total. Nah, telur itu dikeluarkan secara keseluruhan oleh ikan. Nah, diameter telur juga dipengaruhi oleh tubuh ikan itu tersendiri. Jadi, jika ukuran tubuh dari ikan itu sendiri itu besar, maka diameter telur yang dihasilkan juga akan besar. Jadi perbandingan ini tuh sebanding ya, bukan terbalik atau apapun itu. Jadi kalau diameter telur yang dihasilkan dari yang kita lihat atau yang kita amati itu besar, maka bisa dianggap ukuran tubuh ikan sampel kita itu juga besar. Nah, selain dari pola pemijahan dan ukuran tubuh, diameter telur itu dipengaruhi oleh reproduksi dan penangkapan. Jadi di reproduksi itu dibagi menjadi dua, ada lambat dan ada cepat. Nah, penangkapan itu dipengaruhi oleh misalkan begini, penangkapan ikan itu banyaknya ditangkap pada saat TKG 1 dan TKG 2. Maka ikan yang memiliki nilai TKG 3 dan TKG 4 itu akan sangat langka atau jarang, karena pada saat proses di TKG 1 dan TKG 2 itu sudah ditangkap oleh para nelayan. Nah, jadi pada praktikum diameter telur ini berbeda dengan praktikum yang lainnya. Jadi ada penambahan alat baru, yaitu mikroskop. Nah, pada mikroskop ini saat kita mengamati mikroskop itu akan ada seperti penggaris. Nah, penggaris itu dalam bentuk dalam ukuran mikrometer. Nah, jadi gunanya penggaris ini untuk mengukur diameter telur yang akan kita amati. Nah, masing-masing mahasiswa itu akan mendapatkan 50 butir telur. 50 butir telur ini didapatkan dari satu bagian gonad yang telah dipotong. Nah, bagian gonad ini kita tuh bisa dapat anterior, middle, dan posterior. Nah, kebetulan pada praktikum ini saya mendapatkan sampel gonad yang telah dipotong pada bagian middle-nya. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan bagian dari gonad ini kita masukkan ke cawan Petri. Setelah itu kita tambahkan sedikit air aquades. Nah, setelah kita ditambahkan air aquades, gonad ini diburai hingga telur-telurnya keluar. Nah, pada saat telur-telurnya sudah diburai dari gonad itu, telurnya itu kita ambil sedikit sampel menggunakan pipet tetes. Kemudian kita teteskan ke kaca preparat. Nah, setelah itu kita tutup dengan cover glass. Nah, setelah ini si sampel ini kita amati menggunakan mikroskop yang sudah ada penggaris mikrometernya itu. Nah, telur yang kita amati di mikroskop yang mempunyai penggaris berukur dalam bentuk mikrometer itu, telur yang diamati itu harus dalam bentuk sempurna atau bulat sempurna, tidak pecah atau tidak rusak dan tidak lonjong juga. Nah, yang kita ukur itu diameternya itu yang terpanjang. Jadi mikroskop itu tuh si penggarisnya bisa digeser-geser. Jadi cari titik terpanjang dari setiap telurnya itu. Jadi hasil analisis dan pengukuran kita terkait diameter telur yang kita telah amati menggunakan mikroskop yang ada penggarisnya itu, kita catat pada sheet reproduksi 2 terkait diameter telur. Nah, mungkin sekian dari saya terkait micro teaching diameter telur ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.